Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madarikal jali wajibani bihi fi kidatwari wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin. Amma ba'd. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita hadir di malam ini sama-sama, tujuannya untuk kita mengambil barokahnya Al-Quran, mengambil barokahnya doa, untuk menjadikan hidup kita lebih baik lagi sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Saya nggak akan panjang lebar, sudah jam 9 ini ya, karena saya juga nggak tahu kalau ada acara ruqyah masal. Karena saya pikir tadi acaranya cuma silaturahmi, ternyata ada pengobatan masal. Bismillah, mudah-mudahan membawa manfaat dan barokah buat semuanya. Jadi saya nggak panjang lebar untuk memberikan ceramah dan tausiah. Langsung saja saya berikan arahan-arahan sebelum dimulainya ruqyah bersama-sama setelah ini. Niat untuk istisqa bil Quran, karena Nabi SAW bersabda, man lam yastasqi bil Quran fala syafahullah. Barang siapa yang tidak berobat dengan Al-Quran, semoga Allah tidak sembuhkan penyakitnya. Bukan berarti nggak boleh berobat secara medis, tidak, karena kita tahu pengobatan Nabi SAW itu dengan 3 metode. Yang pertama, pengobatan bil adwiyatin tabi'iyah, pengobatan alami medis. Nabi juga punya dokter, bahkan dokternya dari kalangan Yahudi. Siti Aisyah juga kalau sakit beliau manggil dokter, bahkan dokternya juga seorang wanita Yahudi. Saking seringnya Siti Aisyah sampai menguasai teknik-teknik dokter, sampai dikatakan oleh ponakan beliau, ma ra'aitu ahadan a'lam bi ilmi tib min Aisyah radhiyallahu anha. Tidaklah aku melihat seseorang yang lebih paham ilmu pengobatan selain Siti Aisyah, karena seringnya beliau ini menyaksikan pengobatan-pengobatan secara medis alami. Metode yang kedua dengan bil adwiyatil ilahiyah, yaitu pengobatan ilahi, pengobatan nabawi, bekam, ruqyah, totok, gurah, herbal-herbal, madu, jintan hitam, dan lain sebagainya. Itu namanya bil adwiyatil ilahiyah, pengobatan ilahi. Metode yang ketiga bil murakkab bil amrain,
yaitu kombinasi antara pengobatan alami, medis, dan pengobatan ilahi. Tiga ini perlu kita jalankan. Kadang-kadang nggak kita pungkiri, dan ini fakta nyata, banyak penyakit-penyakit yang secara medis itu terdiagnosa, secara medis itu ada detektifikasinya, ginjal, paru-paru, lambung, asma, jantung, ya, dan lain sebagainya. Tetapi penyebabnya itu non medis, banyak sekali. Ada kejadian kisah nyata seseorang yang dia itu vertigo 3 tahun lebih, sudah berobat kemana-mana secara alternatif, secara medis, tapi nggak sembuh-sembuh. Terakhir di salah satu rumah sakit di kota besar, hasilnya ada penyumbatan di otak dan jalan satu-satunya harus dioperasi. Maka keluarganya semua sepakat setuju harus dioperasi. Setelah dioperasi malah nggak ada perubahan, dan setelah 3 hari meninggal dunia. Diketahui ada pendarahan di otak setelah operasi. Kemudian saudarinya yang perempuan, adiknya yang perempuan itu mengalami hal yang sama, keluhan yang sama, vertigo sampai pingsan. Tapi dia nggak mau dibawa ke rumah sakit karena kakaknya yang laki udah meninggal dunia di rumah sakit dengan keluhan yang sama. Akhirnya dia cari pengobatan-pengobatan yang lain, dan nggak lama dia bertemu dengan kami. Kami diundang ke rumahnya. Dia menceritakan tentang saudaranya yang meninggal dunia 2 bulan yang lalu dioperasi karena keluhan yang sama, vertigo. Maka saya minta air mineral, ada air mineral. Air mineral, lalu saya bacakan Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq, An-Nas, dan saya tiupkan. Dan saya suruh minum, itu si perempuan yang keluhan vertigo, yang sama keluhannya dengan saudaranya yang udah meninggal dunia. Nggak lama dia minum, air baru turun dari tenggorokan, muntah-muntah dia, muntah-muntah, dan saya bantu totok punggungnya, bahunya, sampai dia keluar lendir lewat hidung dan mulut juga. Ya, bukan dari mulut tapi juga dari hidung juga. Bahkan ada bercak-bercak darah. Dan subhanallah, setelah selesai ringan, nggak muntah lagi, matanya sampai merah. Maka saya tanya, setelah break istirahat sebentar, saya tanya, gimana keluhan vertigonya? Dia kaget setengah mati karena vertigonya seketika hilang. Seketika hilang. Saya tanya sama dia, maaf mau tanya, kakak kamu ini meninggal dunia setelah operasi, itu saya mau tanya biayanya habis berapa operasi? Perkiraan ya 50 juta lebih lah Kiai, 50 juta lebih. Tapi meninggal dunia ya nyawa ya. Iya Pak Kiai. Nah sekarang saya mau tanya, harga air mineral ini berapa sih satu botol? Ya paling 3.000, paling mahal 5.000 Kiai. Oh 3.000 musuh 50 juta, bahkan nyawa. Subhanallah, ini kisah nyata, bukan cuma sekali 2 kali. Dari kasus yang lain yang nggak punya keturunan, kasus yang lain penyakit kista yang bermanipulasi, diangkat kistanya, tumbuh lagi malah lebih besar, dan harus diangkat rahimnya. Ternyata datang ke kami muntah-muntah dan lain sebagainya, hilang pas di ronsen kembali, diusgi kembali, kistanya hilang. Ini nggak bisa kita pungkiri. Penyakit-penyakit ada yang medis memang murni, alami, ada juga medis tapi non medikal. Dia ke rumah sakit ada hasil diagnosanya, tetapi dia berobat nggak pernah sembuh-sembuh. Inilah akibatnya penyakit bersumber dari non medis.